aja. Oke? Bisa? Jawab bisa? Bisa. Bisa, Bu? Bisa. Oke, Ibu panggil ya. Atas nama Melvin Pasaribu. Les Speaker. Oke. Atau Mia Balkis. AC. Oke. Kakak Sipa Hutan. Apa sayangku? Kompor? Oke. Kipas angin.
Non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Iya, sudah lihat tadi? Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Begitu juga ciri-cirinya. Coba kita lihat. Apa tadi itu? Kecerdasan artifisial, yaitu kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Iya, jadi KA itu meniru seperti manusia. Mesin dengan KA bisa belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Oke, kalau dulu, coba apa perbandingannya? Kita bisa lihat. Sekarang zamannya sudah canggih. Canggih nggak? Canggih. Apa contohnya? Nggak jauh-jauh lah. Mobil. Udah pernah nengok mobil yang nggak ada supirnya? Pernah lihat? Coba nanti ditengok. Tadi ada nampak kan? Iya. Kalau sekarang sayang, ada mobil tanpa ada sopirnya juga bisa. Yang kita tahu, kalau mobil bisa berjalan kalau ada sopirnya. Ya nggak? Udah pernah lihat lewat di sini mobil yang nggak ada sopirnya? Nggak pernah ya. Tapi sudah ada. Canggih nggak itu? Canggih. Apalagi Bu Mesra, banyak sekali dari YouTube bisa kita lihat juga, ya kan? Banyak. Oke, kalau begitu kita lihat ke depan. Ada karakternya. Apa itu? Belajar dari pengalaman. Kemudian bisa membuat keputusan. Itu tadi, KA itu tadi. Kemudian apa lagi? Mampu mengenali pola atau gambar. Bisa memahami bahasa manusia. Kan pernah tadi ya, waktu kita Bu Mesra tanya tadi pertanyaan pemantinya, siapa yang pernah buka Google? Ada kan? Iya. Dia bisa memahami bahasa manusia. Buka Google, kita tanya, buatkan aku gambar mobil. Bisa nggak dibuatnya? Bisa.
keluar gambar roti bakar, ya enggak? Iya, dia cerdas. Kalau yang ini tidak non-cerdas, contohnya kalkulator, apalagi kipas angin, mesin cuci, itulah yang kalian sebutkan tadi, yang ada di rumah. Gitu, paham? Oke, kita lanjut. Ada gambar? Orientasi masalah, gambar mesin cerdas dan non-cerdas. Kipas angin? Bagus. Blender? Cerdas. Mobil yang tanpa supir? Oke. Itu ada handphone? Android? Cerdas ya. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, contoh di kehidupan sehari-hari. Nggak jauh-jauh ya sayang. Coba mesra buka ada di situ. Lihat. Di YouTube. Buka YouTube. Kita buka YouTube. HP nanti di rumah masing-masing, coba. Kita buka YouTube. YouTube akan menampilkan apa yang biasa kamu buka. Karena dia, apa tadi yang di pertama saya bilang? Ayo lihat di sini. Bisa belajar dari data. Bisa belajar dari apa yang biasa kamu tonton. Kalau hari-hari tontonannya adalah film apa misalnya? Boboiboy, akan muncul banyak film. Ya enggak? Iya. Coba kita lihat. Ini HP Bu Masra. Ini YouTube ya. Kira-kira apa ya Bu Masra yang sering buka? Ini jadi ketahuan ini ya kan. Coba Bu Masra paling sering buka apa? Lihat, murotal. Pasti munculnya banyak ngaji-ngaji murotal anak-anak, gitu ya. Nah, surah Al-Fatihah, nampak? Iya, nampak? Iya, karena ibu sering buka itu, ya? Iya, ada? Iya, ini adalah yang sering muncul gara-gara dia bisa membaca data apa yang sering kita tonton. Lanjut kita lihat. Apalagi Bu? Google Maps. Siapa pernah pakai Google Maps? Pernah? Nah, kamu pernah? Siapa lagi? Kamu pernah? Mau kemana? Ke Tapus. Siapa mau kemana? Oh, lupa. Mau kemana? Oh, mau ke Danau Toba. Pakai Google Map. Hebat gak Google Map-nya? Kita ketik di situ. Danau Toba. Posisi kita di mana? Di Labura. Dia akan menunjukkan jalan paling cepat. Dia beri jalan potongan dari Pulau Raja. Betul? Iya. Tidak dari Medan. Padahal dari Medan bisa nggak ke Danau Toba? Bisa. Tapi dia berikan jalan potongan yang paling cepat. Hebat nggak dia? Iya. Apalagi kamera HP. Ada nggak orang buka kunci misalnya pakai wajah? Pernah? Kita tunjukkan wajah kita. Ini dibuka tombolnya. Bisa? Bisa. Cerdas nggak? Cerdas. Gitu ya. Baiklah. Permasalahannya apa? Bisakah kamu bedakan? Kamu bisa mengidentifikasi mana mesin cerdas, mana mesin non-cerdas. Kalau begitu, kita bagi kelompok. Di
cerdas atau tidak? Kalau TV yang di rumah kita itu tidak non cerdas ya, karena dia suka dihidupkan, suka dipilihkan nomornya, ya nggak? Kayak gitu nggak di rumahmu TV-nya? Berarti TV di rumah kita masih TV non cerdas. Oke, terima kasih ya sayang sudah bertanya. Kita lanjut. Refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau ada angka 1 sampai 100, berapa konten pelajaran hari ini? 100. Masya Allah. Apakah pelajaran ini menyenangkan? Sudah tentu menyenangkan ya. Kemudian apa? Hal apa yang paling sulit tadi kamu rasa? Ada nggak sulit? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Terakhir, jika semua alat yang ada di rumah kalian menggunakan kecerdasan artifisial tadi, apakah dampak positifnya? Apa kira-kira? Dampak positif itu apa enaknya gitu loh? Kalau di rumahmu ada tinggal ini ya kan, cerdas semua, senang. Apa lagi? Wih, ini jawaban mantap sekali. Jadinya tidak capek, ya kan? Seperti vacuum cleaner yang udah menggunakan AI, dia nyapu sendiri. Kita cuma mengarahkan saja, dia sudah bekerja sendiri. Jadinya nggak capek. Kemudian ada nggak dampak negatifnya? Ada. Apa? 1, kita jadi jarang gerak kali ya. Iya, malas banget.